Sebelumnya, sebelum pertemuan, saya Nala Putri dari Teknik Metodologi dan Material tahun 2024. Jadi ini saya akan mempresentasikan terkait prinsip kerja dari 4 metode analisis, yaitu HAS, FDR, UVPS, dan juga STAR. Nah, di mana dari 4 metode analisis ini kita tuh belajar mengamati material, gak hanya dari sifat fisiknya, tapi juga dari sifat kimianya, sifat termalnya, dan juga lain-lain. Next. Eh, Sini ada isi kontennya, beberapa ada definisi, tujuan, karakteristik, komponen utama, juga ada prinsip kerja, dan juga faktor yang mempengaruhi prinsip kerjanya. Nah, tapi yang jadi main topik dari pembahasan kita hari ini itu adalah prinsip kerjanya. Yang pertama akan kita bahas itu adalah proses atomic abstraction spectroscopy. Ya memang secara konsep ini AS ini adalah metode analisis yang bisa digunakan untuk menentukan kadar logam gitu. Dalam berbagai jenis ya mau cair, padat, ataupun gas. Nah, ini tuh metode yang banyak yang sering banyak digunakan karena dia itu punya selektivitas dan juga sensitivitas yang tinggi, yang mana dia itu bisa mampu mengukur unsur dengan konsentrasi yang sangat kecil gitu. Udah gitu dia hanya fokus pada pengukuran pada sekali pengukuran itu hanya untuk satu unsur logam. Dimana hal itu kan sangat bagus ya karena menghindari gangguan oleh analisis unsur lain gitu. Yaitu dan dalam pengaplikasiannya dia banyak digunakan untuk menentukan kualitas air minum, juga digunakan dalam menganalisis kadar dalam tanah dan pupuk, juga untuk kontrol kualitas dari makanan maupun kosmetik. Nah, lanjut kita di sini bakal fokus pada prinsip kerjanya. Jadi memang pada dasarnya prinsip kerja dari AS itu adanya absorpsi cahaya oleh atom bebas dalam fase gas. Yang mana sama nih, kalau untuk rangkaiannya di sini sudah dirangkum dalam 6 step. Jadi pada intinya yang pertama itu kan dilakukan yang namanya persiapan sampel, di mana misalnya sampel yang berbentuk larutan itu kan bakal diubah menjadi aerosol melalui proses nebulisasi. Nebulisasi yang mana nanti setelah itu akan dimasuki ke dalam dalam api atau furnace untuk diubah jadi atom bebas gas. Nah, yang mana nanti atom netral atau atom bebas itu kemudian bakal disinari oleh sumber cahaya dengan panjang gelombang spesifik sesuai unsur yang dianalisisnya sehingga atom itu menyerap menyerap sebagian energi radiasinya. Dimana kan kalau misalnya itu diserap, pasti akan terjadinya penurunan intensitas cahaya yang terjadi. Nah, penurunan ini adalah yang akan nanti dilakukan oleh atau diukur oleh si dektor. Nah, si dektor ini akan mengukur berapa banyak sih cahaya yang diserap yang bakal dikonversi menjadi konsentrasi. Yang mana nanti hal itu juga bakal dikalkulasi, dikalibrasi menggunakan hukum dari Lambert ya. Kemudian di sini ada faktor yang mengganggu eh, prinsip kerja dari AS. Yang pertama itu ada gangguan spektra. Nah, gangguan spektra itu jadi ketika ada panjang gelombang yang berhimpitan sama unsur lain gitu, yang mana itu akan menyulit apa ya, mempersulit untuk kita menghitung nilai absorbansinya gitu istilahnya. Kemudian juga ada gangguan sifat itu berkaitan dengan jenis larutan, jenis larutan yang digunakan. Kemudian kalau gangguan kimianya itu biasanya eh, seperti misalnya ada senyawa hilang ataupun zat padat yang sulit untuk menguap, jadinya itu atom yang berubah jadi atom bebas itu jumlahnya berkurang. Nah, selanjutnya di sini ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Spektroskopi. Di mana pada intinya ini adalah metode analisis yang berbasis pada absorbansi sinar infrared lah ya istilahnya. Nah, FTI ini juga punya keunggulan di mana dia itu
pengukuran metode yang cepat dan non-destruktif. Nah, maksudnya dari non-destruktif itu adalah dia itu nggak sifatnya nggak merusak sampel. Dia juga bersifat kualitatif dan juga semi kuantitatif. Kemudian pada sini juga ada beberapa komponen utamanya adalah laser, interferometer, daerah cuplikan, IR search, dan juga detektornya. Di mana nanti si IR search ini atau sumber sinar lah istilahnya itu berfungsi sebagai sumber energi utama cahaya inframerah. Nah, kemudian kalau untuk pengaplikasiannya, ya banyak banget ya. Salah satunya tuh dia tuh bisa untuk apa ya, mendiagnosa penyakit gitu. Nah, ini untuk konsep dasarnya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan, kalau konsep dasar dari FTIR ini tuh berbasis pada absorbensi sinar infrared. Jadi pada metode FTIR ini sampel itu kan dikenai radiasi inframerah yang menyebabkan ikatan kimia dalam molekul itu bergetar. Nah, bergetar itu pada frekuensi tertentu. Nah, jadi setiap jenis ikatan itu akan menyerap energi inframerah dan berbeda sehingga menghasilkan pula serapan gas yang mana sinyal radiasi yang telah berinteraksi dengan sampel itu bakal dikumpulin oleh si detektor. Kemudian bakal diolah menggunakan transformasi Fourier untuk menghasilkan spektrum inframerah. Mana spektrum ini yang bakal digunakan untuk identifikasi nih gugus fungsi dan struktur kimia dari materi tersebut. Nah, intinya fisiknya tuh di seperti itu. Kemudian kalau untuk faktor yang mengganggu ini ada di sini, yang di antara ada jenis dan kondisi gangguan atmosfer juga uh, juga atau konsentrasi dari sampel itu juga mempengaruhi prinsip kerja dari PCIR ini. Nah, nextnya ada spektrometer dari UV phase. Adalah instrumen analitis yang mengukur jumlah sinyal ultraviolet UV atau cahaya visible yang diserap oleh sinar. Nah, untuk komponen utamanya dia itu ada sumber radiasi, misalnya dari berbagai sumber ya. Kayak ada lampu hidrogen bisa, lampu deuterium xenon, lampu hidra tungsten, terus juga ada monokromator untuk mencari sumber radiasinya, ada putret juga, dan juga ada detektor yang kalau putret ini tuh terbuat dari kuarsa atau silika untuk penggunaan radiasi UV-nya. Nah, kalau untuk aplikasinya sendiri ini banyak juga ada di bidang farmasi untuk menganalisis kadar obat, juga untuk analisis kadar obat tuh yang cocok untuk pasien itu sih berapa sih, kemudian juga untuk kosmetik, juga untuk analisis kadar sinyal aktifnya juga um, untuk juga pada makanan analisis tsunami atau analisis lain dalam sebuah produk. Jadi kalau konsep kita sih apa ya, ketika konsep dasar dari UV sendiri itu, jadi ketika molekul menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu, elektron dalam molekul itu mengalami perpindahan tingkat energi atau disebut sebagai eksitasi elektron. Nah, besarnya cahaya yang besar kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi atau karakteristik senyawa dalam sampel. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau kita jabarin lagi, radiologis ini, sampel dalam bentuk larutan itu kan bakal dilewati oleh cahaya UV atau visible dengan menimbulkan panjang gelombang tertentu lah, panjang panjang tertentu lah. Nah, kemudian molekul oksigen dalam larutan itu kan menyerap sebagian cahaya itu, elektron itu mengalami yang namanya transisi energi. Nah, intensitas cahaya sebelum dan sudah melewati sampel itu akan dibandingin oleh si detektor itu untuk dianalisis nih nilai absorbensinya. Nah, ya inilah yang kemudian digunakan nanti ini konsentrasi zat melalui hubungan apa ya yang pokoknya bakal dipilih juga berdasarkan
yang sama yang kayak tadi AS itu Lambert ya. Ini juga ada faktor yang mengganggu prinsip hipotesis dan terhadap konsentrasi sampel, ketebalan prinsip juga, dan juga jenis pelarutan itu juga mempengaruhi prinsip kerja dari si uh, hipotesis ini. Kemudian yang terakhir itu ada STA atau simultan thermal analysis. Nah, berdefinisinya sendiri, jadi ini tuh jadi STA ini merupakan teknik analisis thermal menggabungkan dua jenis eh, dua jenis analisis yaitu TGA atau termografimetri analisis dan juga DSC. Ada dan ini penggabungannya untuk satu sampel secara bersamanya dalam satu instrumen. Kenapa sih ini digabungin? Nah ini tuh digabungin biar kita tuh bisa melihat apa ya analisis material secara lebih luas gitu. Sehingga kita dapat mengukur nih perubahan massa sekaligus efek thermal dalam satu pengujian. Jadi kayak menghemat analisis, menghemat penganalisan juga gitu. Nah ini tuh pengaplikasiannya juga banyak banget karena memang DSI dan TGA ini penggunanya istilahnya mereka tuh teknik analisis yang metode analisis yang saling melengkapi gitu. Dia banyak digunakan pada bidang farmasi, yang nentuin titik leleh, stabilitas obatnya, dan komposisinya, kemudian juga dalam material organik itu nanti juga untuk nentuin dekomposisi thermalnya, analisis diagram pastinya, juga ada makanan untuk mengatur kadar airnya, dan sebagainya. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri, jadi teknik apa ya, STI itu teknik yang didasarkan pada pengaturan variasi massa sampel material yang akan dikarakterisasi dan perbedaan suhu dan atau aliran panas pada sampelnya ini dan referensi ini. Hmm, jadi pada soal secara simpelnya nih dari alur cara kerjanya dalam metode STR ini, dulu kan sampel bakal dipanasi nih secara secara yang kontrol secara terkontrol gitu. Sambil diukur perubahan masanya dan perubahan energi panasnya secara simultan simultan itu di sini kayak terjadi secara bersamaan gitu. Nah, selama pemanasan, material ini kan dapat mengalami terus kalau misalnya dia panas, dia kan bakal mengalami yang namanya dekomposisi material, penguapan, oksidasi, atau perubahan fase yang nyebabin perubahan yang pasti itu nyebabin perubahan berat maupun efek thermalnya gitu. Nah, sensor pada instrumen itu bakal kayak apa ya menakut atau mengalami perubahan tersebut itu sebagai fungsi yang bakal ditulis sebagai fungsi bahasa atau dan berupa itu. Nah, kemudian ini bakal ditampilkan dalam bentuk pulsa kan, dan bentuk thermal yang digunakan untuk menganalisis stabilitas thermal dan perilaku material terhadap panas. Nah, prinsip itu kurang lebih itu untuk FK. Jadi intinya biasanya yang gabungan antara TGA dan juga distrik. Sini juga ada faktor-faktor yang memengaruhi di antaranya ada laju pemanasan, dan kekurangan vertikal, sampel, bahkan ada sampel ini juga bahkan bisa mempengaruhi prinsip kerja dari si STA ini atau simultan thermal analysis. Nah, sekian sih penjelasan terkait empat metode analisis material. Dan ini ada referensi yang saya ambil beberapa di antaranya. Dan syukur dari saya terima kasih karena telah menyimak hingga akhir video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.